Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba membahas terkait dengan modul 3 pelajaran ke-1 mengenai fungsi. Oke, kita akan masuk ke dalam course kita. Kita masuk ke dalam course pusat otomasi. Baik, di nomor 1 kita menemui soal teori ya. Bagaimana cara kita menentukan fungsi dalam Python. Kita lihat aturan dalam penulisan fungsi. Yang pertama, untuk penulisan fungsi dimulai dari operator def. Semuanya mencakup operator def semua ya. Kita checklist aja dulu semuanya supaya lebih clear. Kemudian yang kedua terkait dengan nama fungsinya. Oke, semuanya juga masih ada. Nama fungsinya masih ada semuanya, baik nomor 1, 2, 3, dan 4. Dan yang ketiga, setelah nama fungsi diikuti dengan kurung buka, kurung tutup. Nah, ini hanya tiga pilihan yang masih betul ya. Nomor 1 kita ilangin checklistnya. Kemudian dalam penulisan komen di dalam fungsi, kita perlu melakukan indentasi sebanyak 1 tab. Nah, kalau kita lihat di sini semuanya tiga-tiganya menggunakan 1 tab semuanya. Jadi masih oke. Kemudian baru penulisan komennya. Di sini ada penentuan assignment variable subject, kemudian ada perintah atau function print. Yang kedua ada function print saja, dan yang terakhir ada variable dan function. Kemudian kita lihat bagaimana pemanggilannya. Pemanggilan untuk yang pertama print subject kurung buka kurung tutup masih benar karena dia tidak menggunakan parameter, maka argumennya pun juga dibiarkan kosong, tetap menggunakan kurung buka kurung tutup. Yang get grade pun juga masih sama, sudah benar. Nah, yang terakhir get grade ini menggunakan argumen ada angka 5, sementara untuk functionnya sendiri tidak ada parameter. Nah, ini akan menimbulkan error nih kalau di Python. Nah, sekarang kita hilangin ini. Jadi yang betul adalah 2 saja. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 kita coba untuk berlatih typing. Ikutin saja perintah yang ada di sini, kemudian kita tab. Ingat peraturan untuk memasukkan code-nya itu dalam 1 tab setiap function, baik itu mungkin def atau if, atau mungkin nanti kalau ketemu yang for, while, itu juga harus masuk dalam 1 tab. Oke, terakhir check result. Nah, ini argumen harus sebanding ya, searah dengan yang namanya parameter. Oke, di nomor 3 kita akan mencoba untuk memperbaiki bug. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana aturan dalam penulisan function, di baris pertama kita coba teliti, setelah nama function ini kurang tanda kurung buka kurung tutup. Kemudian baru nanti diikuti oleh komen bloknya atau bagian perintahnya, di mana setiap perintahnya ini dimasukkan 1 tab ke dalam blok code-nya untuk function print label. Kemudian kita lanjut ke baris kelima, penentuan variabelnya amount dengan menggunakan konversi tipe casting integer, kemudian inputnya jumlah t-shirtnya. Jadi harapannya nanti inputnya berupa bentuk angka ya. Kemudian yang di baris ke-6 ini perulangan, yang mana nanti input dari amount ini dijadikan batasan untuk berapa kali perulangan yang nanti akan dilakukan. Setelah itu di baris ke-7, nah lihat di sini, pada saat kita menggunakan function for atau if, atau mungkin kita pada saat kita membentuk suatu fungsi, kita wajib memasukkan blok code-nya atau kode yang ingin dilakukan perulangan itu sebanyak 1 tab. Jadi kalau kita ingin melakukan print label di dalam perulangan ini sebanyak sekian kali, sekian amount, maka kita perlu masukkan 1 tab di sini. Kemudian jangan lupa, dalam pemanggilan print label kita butuh kurung buka, kurung tutup juga. Seperti ini. Sekarang kita coba running. Kita isikan 2. Oke. Clear ya? Jadi semuanya akan terisi seperti yang ada di contoh yang ada di dalam task panel ini. Oke, next di nomor 4. Di nomor 4 ini kita akan menambahkan program. Ingat, dalam automatic check yang ada di dalam code-nya yang sudah prefill seperti ini, jangan dilakukan modifikasi. Kecuali kalau memang dia ada salah ya.
Tapi kalau dia sudah betul, jangan lakukan modifikasi, berubah tulisannya, merubah huruf besar, huruf kecil, dan sebagainya. Kita fokus ke dalam blok bagian menambah programnya. Kemudian kita lihat di bagian outputnya. Di outputnya ini nanti akan ada input nama dan kursus. Kemudian setelah itu akan dicetak nama siswanya dan kursusnya. Nah, kalau kita lihat ini siswa Pauline belajar di kursus 2 ini sebenarnya merupakan fungsi dari ini ya. Kita lihat bersama. Ada siswa, name. Name itu di sini adalah inputan dari kita, dari user. Kemudian kursusnya adalah inputan juga dari kita dua. Belajar di kursus, course. Nah, berarti ini adalah output yang nanti akan kita keluarkan di akhir setelah user melakukan input nama dan kursus. Kalau kita lihat di sini perintahnya adalah program sudah menyediakan fungsi student info. Nah, ini yang prefill ini. Kemudian untuk mencetak informasi tentang siswa. Lengkapi entry data siswa, nama dan mata kuliah yang dipelajari dari keyboard. Nah, kita perlu menambahkan komen untuk menyimpan input yang dilakukan oleh user. Misalnya kita buat nama variabelnya, kemudian kita buat function input, kita kasihin nama, kemudian yang kedua adalah kursus, sama dengan input juga, kita kasihin kursus. Di sini karena kita tidak ada kepentingan untuk merubah dalam bentuk integer, kita dibiarkan default saja dalam bentuk string, tidak ada masalah. Selanjutnya kita tinggal panggil nama fungsinya dan karena di sini menggunakan parameter, sekali lagi harus arah ya. Kalau parameternya dua, maka argumennya pun juga ada dua. Nah, kita gunakan argumen nama yang tadi merupakan input dari user dan kursus juga sama input dari user. Untuk dimasukkan ke dalam parameter name untuk yang namanya, kursusnya akan dimasukkan ke dalam parameter course. Oke, sekarang kita coba untuk running program. Dan kursusnya 3. Oke, clear ya? Selanjutnya di nomor 5. Di nomor 5 kita melakukan pembuatan fungsi dan main program kita from scratch ya, betul dari awal, masih kosong nih. Kemudian kita lihat di sini task panelnya. Kalau kita lihat di task panelnya, teman-teman bisa lihat di sini ada input jumlah siswa. Misalnya di sini diisi 2, kemudian dia melakukan perulangan berdasarkan apa yang diinput di jumlah siswanya. Jadi ini ada golden feeder name, kemudian sekolah, setelah itu ada lagi golden feeder name, sekolah. Jadi perulangannya ada 2 ya. Kemudian setelah itu yang ketiga dia menampilkan output siap ambil rencanamu. Jadi di sini ada 3 bagian utama. Yang pertama input, yang kedua pencetakan identitas mungkin ya. Kemudian yang terakhir adalah output yang bagian akhirnya ya, siap ambil rencanamu. Sekarang kita lihat di bagian bagaimana program ini mau dijalankan. Program menanyakan jumlah peserta, oke, berarti ada input jumlah siswa, dan mencetak rencana untuk masing-masing peserta. Rencana berisi nama olimpiade, oke, ini adalah nama olimpiadenya ya, rencana berisi nama olimpiade. Oke, kita bisa buat dengan nama identity atau mungkin nama olimpiade dan sebagainya, bebas. Nah, sekarang kita buat dulu kondisi functionnya untuk nama-nama yang nanti akan dimunculkan perulangannya. Jadi kita copy di sini. Kemudian kita buat fungsinya def identity. Kurung buka kurung tutup. Jangan lupa penulisan aturan fungsi. Kemudian kita kopas di sini. Print. Oke. Nah, ini kita ambil yang dibutuhkan saja. Cut. Oke. Dan print. Oops. Oke, nama ini kita hapus. Kita cut lagi bagian sini. Kita print lagi. Untuk yang terakhir mengenai sekolahnya. Oke. Ada golden feeder, nama, dan sekolah. Ini Mister menyarankan untuk copy saja di sini karena di sini ada ketentuannya harus sama persis ya dengan output yang ada. Nah, setelah fungsi identity terbentuk, kita kembali ke main program kita, yaitu kita butuh untuk memasukkan jumlah siswa
karena kita ada kepentingan untuk mengkonversi jumlah siswa ini ke dalam suatu batas tertentu yang nantinya akan dijadikan sebagai batas perulangannya, maka kita perlu melakukan konversi case type-nya ke dalam bentuk integer supaya bisa digunakan untuk range-nya pada saat kita melakukan perulangan dengan for. Ini inputnya, kita kasih nama jumlah siswa. Kemudian kita lakukan perulangan for i in range dengan batasan siswa, di mana nanti kita akan melakukan perulangan dengan memanggil fungsi identity. Sebanyak siswa yang udah kita input di baris ke-8 ini nanti. Setelah itu terakhir kita siapkan untuk output yang finalnya, yaitu siap ambil rencanamu. Print di sini. Siap ambil rencana. Sekarang kita coba running. Mesin 3. Oke. Clear ya? Jadi dia akan melakukan perulangan rencana sebanyak 3 kali. 1, 2, dan 3. Kemudian terakhir dia akan mencetak output siap ambil rencana. Oke. Untuk latihan 1-5 sudah kita kerjakan. Untuk latihan bintang silakan dikerjakan. Lakukan eksplorasi. Bisa teman-teman lihat lagi untuk bagaimana pembahasan di nomor 1-5 sebagai referensi untuk mengerjakan di bintang 1 dan bintang 2-nya. Oke, mungkin cukup sekian dari Mister. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.